Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Sekolah Menengah Pertama bab yang kedua, yaitu Kemajemukan Masyarakat Indonesia, bagian yang B yaitu Mobilitas Sosial. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuknya adalah perlirat tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Jumlah penduduk di setiap wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada saat libur lebaran berakhir, penduduk kota A bertambah hingga 5%. Faktor utama yang berpengaruh terhadap dinamika tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Kelahiran, B. Migrasi, C. Kematian, dan D. Ledakan penduduk. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu migrasi. Soal yang kedua. Di bawah ini, faktor yang memengaruhi dinamika penduduk, kecuali titik-titik. Pilihannya adalah A. Natalitas, B. Mortalitas, C. Migrasi, dan D. Kualitas penduduk. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu kualitas penduduk. Soal yang ketiga. Berikut ini adalah 3 wujud kebudayaan menurut sosiolog J.J. Huntington, kecuali titik-titik. Pilihannya A. Ide garis miring gagasan, B. Tindakan garis miring aktivitas, C. Karya garis miring artefak, D. Tarian daerah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu tarian daerah. Soal yang keempat. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan dokumentasikan adalah wujud kebudayaan berupa titik-titik. Pilihannya adalah A. Ide garis miring gagasan, B. Biografi, C. Karya garis miring artefak, dan D. Tindakan garis miring aktivitas. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu karya garis miring artefak. Soal yang kelima. Keberagaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu. Berikut faktor yang mendorong keragaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. Pilihannya A. Sumber daya alam yang melimpah, B. Mata pencaharian yang berbeda, C. Keadaan geografis Indonesia, dan D. Realitas sosial dan budaya yang khas. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu keadaan geografis Indonesia. Soal yang keenam. Berikut ini yang bukan merupakan peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia adalah titik-titik. Pilihannya
A. Daya tarik bangsa asing. B. Bersaing dengan budaya lain. C. Tertanamnya sikap toleransi. Dan D. Mendorong inovasi kebudayaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Bersaing dengan budaya lain. Soal nomor 7. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak budaya, bahasa, adat istiadat, maka sebutan untuk Indonesia ini adalah titik-titik. Pilihannya A. Multidimensional, B. Multilateral, C. Multirasional, dan D. Multikultural. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Multikultural. Soal nomor 8. Berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, disebut pekerjaan titik-titik. Pilihannya A. Utama, B. Sampingan, C. Formal, dan D. Non-formal. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu formal. Soal nomor 9. Berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat adalah pengertian dari titik-titik. Pilihannya adalah A. Mobilitas sosial, B. Interaksi sosial, C. Status sosial, dan D. Perubahan sosial. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mobilitas sosial. Soal nomor 10. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan setiap anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi berarti juga keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu saluran mobilitas sosial, yaitu organisasi titik-titik. Pilihannya A. Pendidikan, B. Politik, C. Ekonomi, dan D. adalah profesi. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu ekonomi. Soal yang ke-11. Seseorang menjadi anggota DPR melalui partai. Hal ini dalam saluran mobilitas sosial termasuk menggunakan saluran titik-titik. Pilihannya A. Organisasi politik, B. Lembaga keagamaan, C. Angkatan bersenjata, dan D. Organisasi keahlian. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu organisasi politik. Soal nomor 12. Perhatikan beberapa dampak sosial berikut. Yang pertama, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat, terjadinya konflik. Dampak positif dari adanya mobilitas sosial ditunjukkan oleh angka titik-titik. Pilihannya A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang tepat yaitu 1 dan 3, yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat serta meningkatkan integrasi sosial. 13. Organisasi politik dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal dikarenakan titik-titik. A. Memiliki reputasi yang baik. B. Dapat melayani kebutuhan setiap anggotanya. C. Merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi sama, sehingga mereka akan lebih kuat untuk memperjuangkan profesinya.
D. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggotanya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi sama, sehingga mereka akan lebih kuat untuk memperjuangkan profesinya. 14. Ibu Suciati adalah seorang guru biasa yang rajin dan berprestasi. Pada suatu saat, ia diangkat menjadi kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah yang lain. Maka Ibu Suciati mengalami mobilitas sosial titik-titik. Pilihannya A. Horizontal, B. Vertikal naik, C. Stagnan, dan D. Vertikal ke bawah. Maka jawaban tepat adalah yang B, yaitu vertikal naik. Soal nomor 15. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat dapat berpotensi mengalami social climbing atau social sinking. Contoh social sinking ditunjukkan oleh pernyataan titik-titik. Pilihannya A. Siska memperoleh beasiswa dari kampus, sehingga ia dapat melanjutkan kuliah S2. B. Butina mengelola warung makan milik orang tuanya setelah pensiun sebagai PNS. C. Hambali diangkat menjadi kepala unit karena prestasi dan loyalitas dalam bekerja. D. Pak Ahmad pindah kerja dari Bank Mayapada ke Bank ABC dengan posisi yang sama. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu Butina mengelola warung milik orang tuanya setelah pensiun sebagai PNS. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal ulangan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kelas 8, bab yang kedua semester pertama, bagian yang B yaitu mobilitas sosial, kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.